menginformasikan tentang metode penelitian mixed method. Nah, pertama-tama kita akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fitriante Samir. Saya Muhammad Adil Raka Putra Abdul. Saya Abdul Imam Usman. Saya Didier Ayub. Nah, untuk pembicara pertama yaitu teman saya di sini. Oke teman-teman, pertama kita masuk ke pengertian mixed method. Mixed method merupakan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena. Metode ini tidak hanya mengandalkan angka-angka dan statistik dalam analisis, tetapi juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami konteks dan alasan di balik data tersebut. Misalnya, ada contoh tentang penelitian pengaruh jam belajar malam siswa terhadap prestasi siswa. Nah, kuantitatifnya di mana? Yaitu kita akan mengukur hubungan antara jam belajar malam dengan prestasi siswa. Nah, kualitatifnya berada kita akan menggali atau memahami lebih dalam alasan di balik kebiasaan belajar malam siswa terhadap peserta didik. Oke. Dengan mengombinasikan kedua metode ini, peneliti dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Oke, next. Selanjutnya, metode mixed method. Menurut Creswell, penelitian kombinasi memerlukan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan penelitian yang lebih kuat dan komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya mengumpulkan dan menganalisis kedua jenis data, tetapi juga menggabungkan kekuatan keduanya secara simultan, termasuk aspek filosofis dan teknik mixing dalam suatu penelitian. Kedua, mixed method research juga dikenal sebagai metodologi yang mengombinasikan proses pengumpulan dan analisis data dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa tahapan penelitian dengan yang lebih lengkap dan mendalam serta mampu menjawab pertanyaan peneliti dengan lebih baik. Selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan perkembangan mixed method. Pertama, fase formatif pada tahun 1959. Campbell dan Fiske menggunakan pendekatan multi-methods and multi-traits dalam penelitian psikologi untuk memahami variasi atribut kepribadian individu. Kemudian fase kedua yaitu fase debat pada tahun 1970 sampai 1980-an. Terjadi perdebatan mengenai mana yang lebih unggul antara penelitian kuantitatif atau kualitatif. Hingga akhirnya Rosman dan Wilson pada tahun 1985 serta Riemann 1988 mulai mempromosikan penggabungan kedua metode tersebut. Kemudian fase ketiga yaitu fase pengembangan dasar 1989. Gris, Caraceli, dan Graham mengidentifikasi proses penelitian gabungan diikuti oleh Creswell 1994 yang merumuskan 3 jenis desain penelitian campuran. Kemudian fase terakhir yaitu fase pembelaan pada tahun 2000-an. Minat terhadap mixed method semakin meningkat dengan terbitnya berbagai buku dan artikel seperti Handbook of Mixed Research in Social and Behavioral Research karya Tasakori dan Tenley pada tahun 2003 dan Jahan Creswell dengan research design kualitatif, kuantitatif, and mixed research design. Nah, mungkin sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya di sini kita masuk ke tahapan pengembangan mixed method menurut Creswell. Yang pertama di sini menggabungkan data kuantitatif. Sejak 1930-an, peneliti mulai menggunakan berbagai metode pengumpulan data, meski belum sepenuhnya mengadopsi konsep mixed method. Yang kedua, menyatukan data kuantitatif dan kualitatif. G. Memperkenalkan konsep embedded data, yaitu penggunaan berbagai jenis data untuk mendalami fenomena yang sama. Kemudian yang ketiga, integrasi berbagai pandangan dunia, mengatasi tantangan perbedaan filosofi
antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta menemukan kompatibilitas metode dalam penelitian. Yang keempat, pengembangan prosedur penelitian campuran. Penelitian mulai menetapkan tujuan, desain, sistem notasi, dan model visual untuk mixed method, termasuk konsep triangulasi. Kelima, ada advokasi desain berbeda. Mengintegrasikan mixed method ke dalam desain penelitian tradisional seperti eksperimen, survei, dan grounded teori. Dan yang terakhir yaitu keenam, ada periode reflektif, yaitu memasuki era baru dalam evolusi mixed method dengan adanya kritik konstruktif dan pemetaan prioritas penelitian dalam metode campuran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah konsep penelitian mixed method. Penelitian mixed method menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Melalui integrasi ini, kedua komponen tersebut dapat saling melengkapi di setiap tahapan proses penelitian. Ada beberapa alasan mengapa dasar mixed method sering digunakan dalam penelitian. Di antaranya adalah memperoleh pemahaman analisis mendalam, memperkuat validitas data, lalu mengatasi keterbatasan satu jenis penelitian. Berikut adalah desainnya. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, kombinasi data kuantitatif dan kualitatif memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap masalah penelitian dibandingkan hanya menggunakan salah satu jenis data. Lalu yang kedua, memperkuat validitas data dapat dilakukan dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif memberikan analisis statistik, sementara data kualitatif menawarkan wawasan mendalam dari partisipan. Kombinasi keduanya menghasilkan penelitian yang lebih kuat dan saling melengkapi. Lalu yang ketiga, mengatasi keterbatasan satu jenis penelitian. Ketika penelitian kualitatif atau kuantitatif hanya tidak cukup untuk menjawab pertanyaan atau masalah penelitian, metode campuran dapat menyediakan lebih banyak data untuk memperluas, menjelaskan, atau memperdalam pemahaman terhadap studi tersebut. Berikut adalah macam-macam penelitian mixed method. Dari yang pertama, sequential exploratory. Hal ini dimulai dengan mengumpulkan dan analisis data kualitatif, diikuti oleh data kualitatif untuk memperkuat hasilnya. Data kualitatif membantu menjelaskan generalisasi dari temuan kualitatif. Langkah-langkahnya mencakup penentuan dan perumusan masalah, penyusunan landasan teori, pengumpulan serta analisis data kuantitatif, pengujian hipotesis, lalu analisis kualitatif untuk memperdalam atau menantang hasil kuantitatif. Lalu yang kedua, sequential exploratory. Metode ini kebalikan dari sequential explanatory, dimulai dengan kualitatif lalu diikuti kuantitatif. Fokus utama pada tahap kualitatif sementara data kuantitatif melengkapi dan menghubungkan hasilnya. Lalu yang ketiga adalah sequential transformative strategi. Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap dengan menggunakan teori lensa, seperti gender, ras, atau ilmu sosial, atau panduan sebagai panduan dalam setiap prosedur. Tahap pertama bisa menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan metode lainnya. Teori lensa digunakan sejak awal penelitian untuk membantu merumuskan pertanyaan penelitian dan menggali masalah secara mendalam. Lalu selanjutnya concurrent triangulation strategi. Model ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam pengumpulan dan analisis data. Peneliti membandingkan hasil untuk menentukan kesesuaian atau perbedaannya dengan rumusan masalah yang serupa untuk kedua metode. Penelitian berperan sebagai rumah instrumen dalam kualitatif serta merumuskan teori dalam hipotesis untuk kuantitatif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada concurrent embedded strategi.
Pengaturan teknik strategi dalam mixed method menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dengan bobot berbeda. Metode primer mengumpulkan data utama, sementara metode sekunder mendukung analisis. Tantangannya mencakup kejelasan data, pendukung, penggabungan data, serta potensi inferensi. Data kuantitatif menggunakan random sampling, sedangkan data kualitatif dikumpulkan dengan full process atau snowball sampling, lalu dianalisis terpisah atau bersamaan. Dan yang terakhir ada pengaturan transformatif strategi, menggabungkan model triangulation dan embedded, di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan dengan bobot yang bisa seimbang atau berbeda. Penggabungan data dapat dilakukan melalui merging atau mencampur dengan bobot sama, connecting atau mengumpulkan data, atau embedding, mencampur dengan bobot berbeda, seperti mechanical transformative strategi. Pendekatan ini menggunakan teori perspektif kuantitatif dan kualitatif sebagai panduan penelitian. Selanjutnya ada kelebihan mixed method. Yang pertama ada pemahaman lebih mendalam, yaitu menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Yang kedua ada memperkuat validitas data, yaitu kombinasi dua metode membagi informasi temuan dan mengurangi bias dari satu pendekatan saja. Dan yang ketiga ada mengatasi keterbatasan metode tunggal, yaitu ketika satu model tidak cukup, metode lainnya dapat memberikan wawasan tambahan atau memperjelas hasil penelitian. Yang keempat ada fleksibilitas dalam pengumpulan data, yaitu peneliti bisa menggunakan berbagai teknik pengumpulan data sesuai kebutuhan penelitian. Dan yang terakhir ada lebih kaya dalam analisis. Data kuantitatif dapat melengkapi data statistik kuantitatif dengan narasi mendalam sehingga interpretasi menjadi lebih tajam. Selanjutnya ada kekurangan dari mixed method. Yang pertama ada waktu dan sumber daya lebih banyak, yaitu menggunakan dua metode memerlukan lebih banyak waktu, biaya, dan tenaga dalam pengumpulan serta analisis data. Yang kedua ada kompleksitas dalam penggabungan data, yaitu mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif bisa menjadi sulit, terutama dalam memastikan konsistensi antara kedua jenis data. Yang ketiga ada kejelasan peran data sekunder, yaitu dalam beberapa strategi data sekunder bisa mempengaruhi atau mengganggu hasil utama penelitian. Yang keempat ada tantangan dalam pengambilan sampel, yaitu kuantitatif sering menggunakan random sampling, sedangkan kualitatif lebih sering menggunakan purposive atau snowball sampling yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam analisis. Dan yang terakhir memerlukan keahlian data. Peneliti harus menguasai metode kuantitatif dan kualitatif sekaligus yang menuntut keterampilan lebih tinggi dalam analisis data. Terima kasih. Oke, jadi itulah penjelasan dari rekan saya. Berikutnya ada video yang membahas tentang materi yang telah kami jelaskan tadi. Nah, untuk mempersingkat waktu dan karena videonya tidak ada suara, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Bangela. Pertanyaan saya ini kan metode penelitian mixed method, yang dimana ada penggabungan antara metode kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk pertanyaannya, metode apa yang harus didahulukan? Apakah metode kuantitatif atau kualitatif dulu? Ada lagi?
Jadi pertanyaannya, kapan metode penelitian seperti ini dapat digunakan? Kemudian adakah contoh-contoh selain yang Anda paparkan sebelumnya dipresentasikan? Ya. Yang mana yang boleh dimatikan? Yang tidak menggunakan Iya. Iya. uang bisa kembang. Coba pertanyaan saya. Saudara Faiz Pramela. Iya, Pak. Metode Excel kan apa yang harus dilakukan dari kuantitas atau kualitas itu atau sebaliknya? Kenapa harus walaupun misalkan kualitatif, kenapa harus dibagi dua? Sulit. Oke, yang didahului kalau menurut saya sebenarnya bisa-bisa saja kuantitatif atau kualitatif yang didahulukan. Seperti tadi yang saya kasih contoh tentang pengaruh jam belajar malam terhadap prestasi siswa, di mana dia melakukan penelitian yaitu kuantitatif terlebih dahulu untuk mengukur hubungan antara jam belajar malam siswa dengan prestasi siswa. Kemudian dia mengukur lagi lebih dalam di kualitatif, yaitu dia ingin memahami kenapa alasan dibalik siswa sering belajar malam dibanding belajar siang. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah ada Faiz? Saya terima atau bisa diterima? Atau bisa? Pokoknya jawaban dari pertanyaan dari Ari Bayu. Jadi baik aja. Iya. Harus. Kapan bisa begitu? Kapan bisa? Kondisi seperti apa? Contohnya juga. Ayo. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bayu. Kapan metode mixed method digunakan? Yaitu metodenya digunakan saat penelitian membutuhkan penguatan data dari dua pendekatan berbeda, seperti validasi data kuantitatif dengan wawancara kuantitatif. Contoh kasus penelitiannya seperti penelitian tentang pengaruh jam tambahan belajar di sekolah terhadap prestasi siswa. Data kuantitatif diperoleh dari nilai keulangan siswa sebelum dan sesudah mengikuti jam tambahan. Sedangkan data kualitatif didapat dari wawancara siswa mengenai kebiasaan dan pengalaman mereka selama jam tambahan belajar. Oke. Atau Kan contoh selain yang dipaparkan sebelumnya. Itu contoh lain. Iya. Oke, baik. Contohnya seperti kasus penelitian, contoh kasusnya seperti penelitian terhadap penambahan jam belajar siswa di sekolah. Nah, jadi data kuantitatifnya diperoleh dari nilai kegiatan siswa sebelum dan sesudah jam belajar. Lalu sedangkan kualitatifnya digunakan pada wawancara siswa mengenai perasaan dan pengalaman mereka selama mengikuti jam tambahan belajar. Kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulan dari ini yaitu mixed method adalah metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam. Berkembang sejak 1950-an, metode ini mencakup berbagai strategi seperti sequential explanatory, dan current translation. Keunggulannya terletak pada kemampuan memperkaya data serta meningkatkan validitas hasil penelitian. Meskipun memiliki tantangan dalam analisis dan integrasi data secara keseluruhan, mixed method cocok untuk penelitian yang membutuhkan pemahaman
komprehensif terhadap suatu fenomena. Jadi itu setelah pemaparan kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.